Di atas meja para pengambil kebijakan, masa depan generasi kita terperangkap. Dikelilingi rokok yang mematikan, dibiarkan tanpa perlindungan. Itu apa? Ya ampun, bayinya keperangkap. Bayinya terjebak dengan banyak rokok di sekelilingnya. Ini harus ditolong. Mana pengurus negara kita? Tibanya para pengurus negara di meja rapat. Nah, ini dia penyelamat kita. Mereka bawa alat untuk menyelamatkan bayinya kan? Iya benar-benar. Itu palu kebijakannya bisa buat ngeluarin bayinya. Mahalin harga rokok ya Pak, biar bayinya aman dari rokok. Nah, iya bener banget. Iklan, promosi, dan sponsor rokok itu harus dilarang Pak, biar gak ada yang jadi korban paparan produknya. Nih, gara-gara banyak yang rokok, mata saya jadi kena abu rokok di jalan. Sudah banyak kelompok rentan kena dampak buruk rokok. Saya selama ini jadi saksinya setiap hari. Tolong dong pembuat kebijakan itu harusnya berpihak pada kesehatan, Pak. Gak kebayang kalau itu anak saya yang saya jaga sepenuh hati, Pak. Gak rela saya, Pak. Masyarakat menyuarakan aspirasinya di tengah pengurus negara yang sudah duduk di meja rapat, seakan tidak mendengar suara mereka. Sulit ya. Ini memang perlu jadi perhatian. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari kita mulai. Situasi sudah cukup genting. Masukan Anda penting untuk kami pertimbangkan. Ini adalah bukti solusi yang sudah kami siapkan. Bagaimana? Ya, bisnis as usual aja ya Pak. Gak perlu ada aturan-aturan tambahan kan? Berarti cukai rokoknya kita turunin nih. Yang penting gak naik aja Pak. Itu sudah baik untuk kita. Nah, betul itu Pak. Yang penting, ekonomi kami baik. Bisnis lancar. Solusi ini semua udah gak perlu lagi. Berarti gencarkan edukasi saja ya? Iya, tujuan kita sama kok, supaya tidak ada kegaduhan. Saya rasa segini aja udah cukup. Aman kok aturannya. Loh, ini diskusinya kok bareng industri rokok ya? Aman dari mana? Baru kali ini gue liat solusi masalah ditanyain sama pelaku kejahatannya. Ayo, kita teriak lebih kencang, biar suara kita didengar. Kalau nggak sekarang, anak-anak lain bisa jadi korban berikutnya. Udah jelas-jelas solusinya ada di palu-palu itu. Tolong, Pak. Warga kami ikut terancam. Dengar suara kami, Pak. Stop kejahatan industri. Sampai kapan pemerintah mau kompromi terus? Kesehatan kami sebagai masyarakat ini sudah porak-poranda. Ternyata kita dihianati pengurus negeri sendiri. Nyawa kita digadaikan demi laba korporasi. Sementara itu, para pengurus negara dan pihak industri menyelesaikan pertemuannya. Saya rasa dengan solusi ini semua pihak terselamatkan. Tentu saja Pak. Kami senang bekerja sama dengan kalian. Selalu siap mendengarkan semua pihak. Iyalah Pak, kami pasti pertimbangkan banyak hal. Gak mungkin dong kita tinggal-tinggal. Yuk, mari. Pengurus negara dan pihak industri berjabat tangan, tersenyum santai, lalu pergi meninggalkan meja diskusi dan membiarkan masalah masa depan generasi kita seolah sudah terselesaikan. Bayinya tetap terperangkap. Nasib masa depan kita gimana ya? Pada akhirnya, suara kita selalu tidak didengar. Semuanya kecewa, menatap sedih melihat masa depan generasi kita yang belum terselamatkan. Mereka bilang sedang melindungi masa depan. Tapi
Di meja rapat, masa depan itu dijual dengan murah, ditukar dengan alasan yang terdengar rapi. 5,9 juta anak sudah terjebak sebelum mereka sempat memilih. Bukan karena lemah, tapi karena lahir di negara yang terbiasa membiarkan. Setiap tahun, dalihnya sama. Ekonomi, stabilitas, keseimbangan. Kata-kata yang terdengar manis, namun menutup mata pada keberpihakan. Beginilah negeri yang pandai menulis janji, tapi gagap menepatinya. Dan di tengah semua dalih dan tepuk tangan selebrasi bagi pihak yang dimenangkan, kami, masyarakat sipil, akan terus bicara sampai diam mereka terdengar memekakan. Kami masih menuntut keadilan, hingga anak-anak yang terjebak di dalam kotak akrilik itu tak lagi jadi potret masa depan bangsa. Hingga masa depan mereka benar-benar dijaga, bukan dijual murah untuk kepentingan segelintir orang.